Politik Hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, MSI, dan juga Bapak Lutfi Farul Reza, SSY MH selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Daha dengan NIM 12 1301 0087 dari jurusan Hukum Keluarga kelas B semester 2. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15, di mana materi-materi ini membahas pemikiran politik hukum Islam menurut beberapa tokoh. Ya, langsung saja diskusi 9. Yang pertama ini yakni politik hukum Islam menurut seorang Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi ini merupakan salah satu tokoh penting karena beliau telah menaruh perhatian penting terhadap pengembangan hukum Islam. Adapun salah satu ide pembaharuan hukum yang digagas oleh beliau ini ialah membentuk fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, syariat merupakan hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hambanya dengan perantaraan Rasul, agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum itu berkenaan dengan amaliyah, akidah, ataupun akhlak. Menurut pengamatan beliau, ulama di negeri ini itu belum mampu melahirkan fikih yang cocok dengan adat istiadat ataupun kebiasaan yang ada di Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi hambatan adalah adanya ikatan emosional yang begitu kuat, dan ini sifat fanatik terhadap mazhab yang dianut umat Islam. Mempertimbangkan kehadiran tradisi setempat sebagai acuan dalam pembentukan sebuah format pemikiran hukum Islam baru, yang dimana dalam pengamatan beliau ini menjadi suatu keniscayaan. Dilanjut ke diskusi pada materi ke-10, yakni tokoh selanjutnya, Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ini berpendapat bahwa antara negara dan Islam, di mana negara itu tidak dapat dipisahkan. Adanya suatu kepercayaan bahwa banyak pengetahuan mengenai aturan sebuah negara, dan ia beranggapan adanya konsep negara khusus dalam Islam. Dengan cara berpikir moderatnya atau disebutnya sebagai metode berpikir moderat, atau dengan kata lain, tawazun, yang berbeda dengan ilmuwan lainnya, dalam konteks pemikirannya tentang relasi agama dan negara, ia menerima sistem demokrasi yang sudah dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Islam. Beliau berpendapat bahwa hakikat dari demokrasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Contohnya dalam demokrasi yang sejalan dengan syariat Islam. Di antaranya sistem demokrasi mengutamakan kebenaran dari pendapat yang mayoritas, tetapi bukan berarti menolak kebenaran dari Allah. Masuk ke materi ke-11, yakni membahas tentang tokoh Hazairin. Hazairin ini merupakan salah satu tokoh yang terkenal di negeri ini. Dia merupakan tokoh pembaru Muslim Indonesia modern yang tergolong moderat sesuai dengan kelompoknya. Pemikiran Hazairin ini bermula dengan adanya penelitian ahli hukum Belanda, di mana beliau menyatakan bahwa di dua daerah beliau ini, maksudnya ahli hukum Belanda ya, bahwa di dua daerah masyarakat Muslim, Aceh dan Gayo, yang berlaku bukanlah hukum Islam. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia diterima sebagai hukum adat. Teori ini sudah cukup berpengaruh di kalangan sarjana hukum Indonesia. Maka dari itu, Hazairin pun mengingatkan kepada mereka bahwa teori ini adalah teori iblis, teori yang menentang berlakunya hukum Tuhan di bumi Indonesia. Karena menurut beliau, hukum Islam itu harus diberlakukan bagi orang Islam, baik hukum tersebut sudah menjadi hukum adat atau belum di Indonesia ini. Pendapat Hazairin juga berkaitan dengan kesejarahan perkembangan politik hukum Islam, di mana hal tersebut sebagai bahan pertimbangan hukum yang mana pemikirannya ini telah mempengaruhi berbagai gagasan peraturan hukum. Hal ini menunjukkan jika pemikiran dari Hazairin ini memiliki eksistensi terhadap hukum pidana Islam di Indonesia, di mana hukum pidana Islam di negeri ini mampu berkembang sebagai salah satu sumber hukum nasional untuk mengatur masyarakat di Indonesia, meskipun membutuhkan waktu yang tidak sedikit atau bisa dibilang dengan waktu yang tidak sebentar. Dilanjut pada materi yang ke-12, yakni pemikiran politik hukum Islam dari seorang Muhammad Abduh.
Pemikiran Muhammad Abduh ini mengenai politik hukum Islam ialah berpokok pada modernisasi di dunia Islam. Beliau berpandangan bahwa dunia Islam harus melakukan modernisasi baik di kehidupan beragama maupun di kehidupan bernegara. Dalam hal kehidupan beragama, umat Islam harus melaksanakan modernisasi dengan mendobrak kebekuan berpikir. Selain itu, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya dan membersihkan segala macam bentuk bid'ah dan khurafat. Umat Islam harus berani membuka pintu ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Mereka harus melakukan interpretasi ulang terhadap pendapat-pendapat ulama mengenai masa lalu yang mungkin tidak lagi sejalan dengan masa sekarang. Lanjut kepada materi yang 13 ini, yakni pemikiran Al-Yafi dan Salam Mahfuz mengenai politik hukum Islam. Adapun pemikiran beliau kedua tokoh ini ialah berpokok pada pemikiran yang berfokus pada kajian dalam hal fikih sosial di tengah masyarakat Indonesia. Akan tetapi keduanya memiliki pembahasan atau pemikiran masing-masing mengenai fikih sosial tersebut. Menurut pemikiran Al-Yafi mengenai fikih sosial, beliau menjelaskan konsep-konsep kemaslahatan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman. Al-Yafi mempertemukan konsep fikih sosial ke dalam konsep pembangunan pemerintah. Konsep pemikiran Al-Yafi ini menjadi strategi pemaknaan sosial ajaran Islam sebagai landasan untuk mendukung setiap program pemerintah, serta pewacanaan kebijakan pemerintah melalui tema-tema ajaran Islam agar mudah diterima oleh masyarakat. Adapun pemikiran Sahal Mahfuz mengenai fikih sosial, beliau mengemukakan pemikirannya dalam lingkup kultur kemasyarakatan, yang mana sasaran dari pemikirannya tersebut adalah semangat pemberdayaan yang bisa memberikan keuntungan untuk masyarakat menengah ke bawah. Beliau berpandangan bahwa fikih sosial tidak sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam putih, sebagaimana cara pandang fikih yang kita temukan, tapi fikih sosial juga menjadikan fikih sebagai paradigma pemaknaan sosial. Adapun kesamaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut juga terdapat pada normativitas agama, di mana suatu tindakan sosial memiliki hubungan yang kuat baik dengan agama yang berlandaskan pada norma-norma agama tersebut. Dilanjut, materi yang ke-14 itu membahas mengenai pemikiran politik hukum Islam menurut atau dari Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein ini berfokus pada syariah dan fikih. Dalam pemikirannya, beliau memisahkan antara dua hal tersebut. Sedangkan ada beberapa ulama yang tidak memisahkan antara kedua hal tersebut. Karena memisahkan antara keduanya itu memiliki arti menghilangkan keduanya. Akan tetapi Ibrahim Hussein ini tidak khawatir akan hal itu. Kontribusi yang dilakukan oleh beliau mengenai pemikirannya terhadap pengembangan hukum Islam ialah kebenaran fikih yang temporer. Berbeda-beda hukumnya, elastis dan tidak mengikat, serta harus menjadi rahmat dan mengutamakan kemaslahatan. Selain daripada itu, beliau juga menundukkan fikih pada proporsi yang sebenarnya, mengembangkan rasa dan sifat dalam bermadhab, mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak terikat dengan mazhab manapun. Adapun materi terakhir, yakni materi ke-15. Adapun materi ke-15 ini ialah pemikiran politik hukum Islam menurut Munawir Sazali. Menurut beliau ini berfokus pada keterkaitan antara agama dan negara. Dalam pemikirannya ini, ada 3 pola yang berhubungan dengan agama dan juga negara. Pandangan pertama, ini negara. Pandangan pertama ini memecahkan masalah dikotomi dengan adanya pengajuan konsep bersatunya agama dan negara. Antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Kemudian pandangan yang kedua yaitu memandang agama dan negara berhubungan simbiotik, adanya timbal balik dan keduanya saling menguntungkan. Adapun pandangan yang ketiga yaitu mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam adanya penolakan pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Jadi berbagai pola tersebut itu merupakan pemikiran dari seorang Munawir Sazali.
Beliau berpendapat bahwa baik dalam sistem politik maupun pada sistem hukum yaitu ialah adanya persamaan antara Republik Indonesia dan sebagian besar dari negara-negara Islam yang ada, di mana negara-negara tersebut sama-sama mengikuti pola politik Barat disertai adaptasi dan juga modifikasi. Selain itu, menurut beliau, sistem hukum di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya bersumber pada Islam. Menurut pemikiran politik dari seorang Munawir Syazali ini, dari 3 pola yang disebutkan tadi mengenai hubungan antara Islam dan negara, terdapat relasi tarik-menarik antara agama dan juga negara, di mana negara dapat berperan yang dipakai untuk wadah sebagai pemberlakuan hukum-hukum dan juga ajaran-ajaran Islam yang tentu saja telah mengalami berbagai macam perubahan. Mungkin itu saja sedikit review materi yang bisa saya sampaikan mengenai politik hukum Islam dari materi ke-9 sampai materi ke-15 mengenai pemikiran dari beberapa tokoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.